adalah sekolah perhotelan Bali. Ya, kalau di bahasa Inggris kan kita kadang bilangnya The Bali Hotel School. Kemudian programnya apa aja? Programnya kita punya program Hospitality Program, kemudian ada Cruise Line Program. Bisa nggak sih kita sebutin D1 itu pelatihan 1 tahun? Nggak bisa, ya, karena itu payungnya beda. Jadi kalau Certificate 3 and 4 itu asalnya dari KKNI, Kerangka Kualifikasi Kerja. Oke. Jadi kalau kategorinya pelatihan 1 tahun setelah SMA, SMK itu jatuhnya ke Certificate 3. Artinya di sana Hai Sobat Superb, kembali lagi di podcast Superb. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih. Kenalin dulu, aku Yunita. Kali ini aku sudah kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu Direktur SPB. Oke, kenalin langsung nih. Oke, Boleh. kenalin ya. Nama saya Melisiari Dewi, saya selaku Direktur Sekolah Perhotelan Bali. Selamat pagi, siang, sore, malam, semoga sehat selalu. Baik, apa kabar hari ini, Ibu Melis? Sehat banget, terlihat dari wajah saya yang sangat exciting untuk Betul. mengisi kegiatan pada hari ini ya. Sangat merona ya, bisa dilihat. Oke, nah hari ini kita mau bahas topiknya itu tentang program yang ada di SPB nih Bu Melis. Mungkin Oke. bisa di-sharing program pelatihan apa saja nih yang ada di SPB. Soalnya banyak banget yang nanya gitu loh. Oke, nih langsung menjawab ya. Jadi kepanjangan dari SPB dulu deh. SPB itu adalah Sekolah Perhotelan Bali. Ya, kalau di bahasa Inggris kan kita kadang bilangnya The Bali Hotel School. Kemudian programnya apa aja? Programnya kita punya program Hospitality Program, kemudian ada Cruise Line Program. beda Hospitality berarti. Program, ya. Oke. Hospitality Program itu ada yang program pelatihan 1 tahun, 2 tahun. Kemudian kalau yang cruise line kita hanya punya yang 1 tahun saja. Oke. Nah, apa aja sih programnya? Kalau yang di hospitality kita punya yang di Tata Graha, Tata Hidang, Tata Boga untuk 1 tahun, untuk 2 tahunnya ada di Certificate 4 kita bilang, untuk di Tata Boga juga, Tata Graha, akomodasi juga. Kemudian kita juga punya yang di restoran. Oke. Nah, untuk yang cruise line kita juga ada Certificate 3 bartender, Certificate 3 waiter, kemudian cabin attendant dan cook. Jadi itu programnya. Kemudian kita juga yang newbie ini kita punya Certificate 3 untuk di Bali Film School dan spa. Kalau spa khusus kita bisa tailor made, artinya kebutuhan konsumennya seperti apa kita bisa rancang programnya untuk durasinya mengikuti seperti itu. Ternyata banyak ya programnya. Banyak banget. Variasi pilihan untuk program pelatihannya banyak banget, sampai ada film ya sekarang Iya, ya. Bali Film School. Oke, nah ngomong-ngomong tadi kan bilangnya itu program pelatihan Bu. Itu kira-kira beda nggak sama program diploma ya? Karena setahun 2 tahun itu kan juga diploma gitu. Yes. Oke, izin jawab ya. Jadi ini sekarang kita lagi sama-sama nih mengedukasi teman-teman yang di rumah supaya nggak keliru apa artinya diploma 3, kemudian pelatihan 1 tahun, 2 tahun. Bisa nggak sih kita sebutin D1 itu pelatihan 1 tahun? Nggak bisa, ya, karena itu payungnya beda. Jadi kalau Certificate 3 and 4 itu asalnya dari KKNI, Kerangka Kualifikasi Kerja. Oke. Jadi kalau kategorinya pelatihan 1 tahun setelah SMA, SMK itu jatuhnya ke Certificate 3. Artinya di sana sudah tergambarkan jenis atau pekerjaan yang akan dia lakukan sebagai operator saja, sebagai penerima perintah saja. Gitu. Kemudian kita punya pelatihan 2 tahun. Apakah bisa dibilang diploma 2? Enggak, karena itu payungnya beda lagi ya. Kalau di pelatihan 2 tahun kita bilangnya Certificate level 4, Certificate 4. C4 kalau anak SPB udah pada tahu, dia bilangnya ada C3, C4, jadi udah nggak ada yang bilang D1, D2. C4 itu pekerjaannya adalah sebagai operator dan supervisor.
Itu bedanya. Beda level berarti Beda. sudah Dan ya. kalau diploma itu diberikan oleh Dirjen Dikti ya, Oke. perguruan tinggi gitu kementeriannya. Kemudian kalau yang sertifikat 3 and 4 itu dari Kementerian Tenaga Kerja, jadi beda gitu ya. Oke. Supaya teman-teman nggak keliru, saya kuliah D1 loh di sini. Nah, jadi D1 D2 ini sementara kayaknya memang belum banyak yang punya itu akademisi, saya lupa namanya. Jadi ada sekolah yang memang masih ada diploma 1, diploma 2-nya. Tapi kalau yang lain itu sudah minimal, kalau perguruan tinggi yang lain itu udah minimal ada diploma 3. Jadi kalau diploma 1, akademi komunitas, itu namanya yang masih ada diploma 1 atau diploma 2-nya. Cuman kalau di Sekolah Perhotelan Bali, kita namanya program pelatihan karena kita memang di bawah dari Kementerian Tenaga Kerja. Dan selesainya juga outputnya yang dihasilkan juga selain kalian punya skill, knowledge, dan attitude yang bisa diadu di industri, sebagai bukti hitam di atas putih itu kalian dapatnya sertifikat, bukan ijazah. Nah, sertifikatnya ini akan sama nggak sih, Miss, sama sertifikat sehari 2 hari? Enggak. Ya, jadi di situ nanti akan ada jam pelatihannya berapa jam, kemudian ada SK resminya bahwa izin SPB itu nomornya berapa. Jadi nggak abal-abal. Jadi hati-hati teman-teman yang di rumah untuk pilih sekolah, jangan sampai udah sekolah lama-lama ternyata sekolahnya izinnya bodong atau tidak berizin. Itu Kak Inita. Apalagi dia tidak terakreditasi gitu ya. Iya benar, karena kalau LPK sekarang juga udah pakai akreditasi loh teman-teman ya. Oke, baik. Mungkin bisa aku rangkum nih Bu. Berarti tadi bedanya itu yang pertama ada payung yang berbeda. Kalau yang diploma 3 dan diploma 4 itu dia under Dikti, Dinas Pendidikan berarti ya, Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Berarti kalau misalnya SPB yang pelatihan setahun 2 tahun itu di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Benar. Di mana lulusannya nanti itu akan dapat sertifikat bukan ijazah karena memang payungnya berbeda. Dan tanpa gelar. Tanpa gelar. Oke. Baik. Ya. Aku harap informasinya jelas ya. Jadi udah nggak bingung lagi, udah nggak tanya lagi. Miss, apa sih bedanya, sama nggak, biar nggak salah kaprah, biar nggak datang ke SPB nyarinya diploma gitu. Atau nanti udah selesai pelatihan malah minta ijazah. Iya, jadi kita tertawa kadang-kadang ya teman-teman. Oke. Nah, terus untuk target pesertanya biasanya ada umurnya nggak, ada batas maksimal gitu? Nah, jadi yang namanya pelatihan ya, yang namanya orang ingin belajar, berlatih itu sebenarnya nggak ada patokan umurnya, cuman disesuaikan lagi. Masa orang yang sudah agak berumur itu bakal ngambil kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek yang banyak menggunakan fisik, kan juga nggak mungkin. Cuman kalau di lembaga pelatihan kerja itu nggak sama kayak perguruan tinggi, misalnya harus tamat SMA dan lain sebagainya. Kami perlunya bisa baca, tulis, sehat jasmani dan rohani seperti itu. Coba dipikirkan kembali, misalnya nih udah umur melewati, kalau orang mau kapal pesiar kan minimal 21 sekarang ya. Betul, iya. Tapi umurnya udah 40 tapi jadi kapal pesiar, ya boleh-boleh aja. Cuman nanti si anak atau si peserta latih itu akan berpikir kembali nanti ilmunya mau dipakai di mana. Kalau mau dipakai kapal kayaknya mungkin agak susah. Tapi kalau misalnya mau udah umurnya 35-an gitu, cari yang hotel tapi ternyata dia punya bisnis yang pengen dia kembangkan, ya it's okay, nggak ada masalah. Oke, berarti range-nya itu dari yang lulus SMA sampai yang masih memiliki keinginan untuk belajar kurang lebih yang di 35 tahun. Jadi kalau mau pakai pendidikan formalnya sebenarnya nggak ada aturannya tidak gitu ada, ya Kak Yunita. Cuman yang kita minta adalah sehat jasmani rohani, bisa baca tulis, karena itu penting. Nanti mau taking order nggak bisa tulis kan susah. Betul. Terus mau taking order tapi ternyata mohon maaf nih suka kaget-kagetan, shock gitu ya, atau dikasih komplain nanti sama tamu dia gemeteran dan lain sebagainya, berarti kan udah jasmani rohaninya nggak mendukung untuk kegiatan itu. Jadi mungkin sebaiknya jangan gitu. Oke, berarti sekarang dikembalikan kepada kebutuhan si peserta sendiri ya. Jadi intinya itu bisa untuk semua umur loh, semua untuk pelatihan di SPB. Nah, selanjutnya nih Bu, kan pelatih udah panjang lebar tuh untuk program. Kira-kira lulusnya jadi apa nih kalau di SPB?
Lulusnya jadi apa? Prok ya. Eh, lulusnya mungkin nanti sesuai bidangnya. Kalau ada yang mau ke hotel, silakan mencari hotel. Kemudian ada yang pengen berangkat ke kapal pesiar, silakan. Kemudian ada yang pengen melanjutkan, jadi habis training pengen langsung daily worker, ya monggo-monggo aja sambil diurus nanti persyaratan lulusnya. Kemudian bisa juga mengelola bisnis, karena zaman sekarang kan coffee shop contohnya itu banyak banget, dan izin usahanya juga sekarang sudah via online semua. Jadi teman-teman juga bisa mengelola bisnis sendiri gitu. Di samping memang sesuai dengan ahlinya, misalnya belajarnya tentang kapal pesiar, yang mau berangkat ke kapal pesiar gitu. Dan kita juga program yang sering diikuti anak-anak itu adalah J1 ya, ke Amerika. Anak-anak yang 1 tahun 2 tahun udah bisa tuh ke situ. Jadi biasanya mereka kadang sebelum tamat udah diserap sama industri yang di sana. Dan yang terbaru lagi, nanti mungkin bisa ke Bulgaria juga, karena kemarin teman-teman atau bapak-bapak di manajemen sudah pendekatan, dan saya rasa itu peluang yang bagus juga. Jadi industri menyerap, kita bisa bisnis secara pribadi juga mereka, atau malah menjadi pengajar, karena tidak sedikit alumni kita sekarang ngajar kayak ekstrakurikuler di SMK seperti itu gitu. Berarti banyak banget peluangnya ya, nggak harus yang kerja di hotel atau kapal, bahkan bisa jadi pengajar, bisa jadi mungkin kalau di film nih Bu, kira-kira tadi kan bahasnya masih hospitality nih. Iya, jadi bisa kerja di ini kan, PH, kemudian content creator bisa kan. Nah, itu digital lagi marketing booming banget lagi itu, dicari-cari. Nah, kenapa ada Bali Film School, itu udah salah satu menjawab kebutuhan industri, karena pinginnya orang-orang yang paham teknik-teknik recording dan editing segala macam. Oke, berarti satu lagi Bu. Oh ya, oke, boleh. Karena kadang-kadang anak-anak SPB itu ya, yang datang dari Amerika, dia sudah ada modal nih. Oke. Udah punya duit ya. Bahasa gampangnya. Kalau mau lanjut ke kuliah bisa nggak, Miss? Bisa. Kalau kampusnya atau kuliahnya atau prodinya punya program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi pembelajaranmu yang lama-lama itu diakui, masuk ke mata kuliah. Jadi nanti nyambung kuliahnya lagi nggak full 4 tahun. Jadi kamu bisa dapat gelar sarjana di kampus yang lain. Atau kalau kita di SPB ini saudara kandung sama IPB Internasional, kita udah punya program RPL, bisa ke sana gitu. Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kayak apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tinggal dikonversi saja, kita tidak perlu ambil lagi gitu berarti Bu ya. Betul. Tinggal ditambah dari materi yang akan dilanjutkan berarti. Pastinya nulis tugas akhir pasti masuk. Oh iya, betul. Wah, banyak sekali peluangnya ya Bu ya, sampai berwirausaha pun masih jadi peluang berarti ya. Berarti dari tadi kita berbicara tentang film, tentang industri. Berarti sebenarnya program-programnya ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri berarti Bu ya? Jadi gini ya, program itu ada, jurusan itu ada, ketika industri perlu. Jadi kita ngapain mencetak industri atau mencetak generasi yang nanti nggak bisa diserap industri, itu logikanya. Kami buka Bali Film School karena apa? Karena banyak permintaan dari hotel-hotel, Bu Melis punya nggak sih anak-anak yang bisa jadi digital marketing atau digital marketing tapi khusus yang bikin konten. That's why ada Bali Film School. Kemudian Bu Melis, ini teman industri di Jepang bertanya ya, Bu Melis, kalau orang nurse boleh nggak belajar massage? Boleh. Makanya kita punya tailor-made khusus teman-teman kita yang di Jepang untuk belajar spa gitu. Jadi industrinya perlu, kita buat pelatihannya. Gitu. Jadi kalau kita buat pelatihan tapi industri nggak butuh, ngapain? Kasihan anak orang kan gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, pelatihan di Bali ini kan APK banyak ya, Ibu Melis ya. Kira apa sih yang bikin SPB ini istimewa banget gitu loh dari yang lain gitu? Istimewanya
mungkin sekarang dikemas lebih kekinian ya. Mhm. Jadi mau bertanya DM bisa gitu Oke. ya. Kemudian kita selalu mengacu pada kebutuhan industri, updating industri kita upayakan ada di kampus. Kemudian untuk praktek, karena ini pelatihan, jadi porsinya itu 70-30, teorinya cuma 30%, sisanya itu praktek di real. Kalau perlunya dia makanan, ya makanan beneran, bukan artifisial gitu. Kemudian restorannya kita setup kayak yang bener-bener lumrah di industri. Lumrah loh saya bilang, artinya itu yang standar. Ya, standar di hotel. industri. Oke. Jadi kalau nanti teman-teman atau ada nih yang nonton yang udah kuliah di SPB, kok industri tempat saya kerja beda. Nah, yang saya tampilkan, yang kami tampilkan adalah yang mendekati. Karena kalau kami ikut semua standar kan susah juga gitu. Kemudian kita memakai ASEAN standar. Oke. Artinya sertifikat kurikulum kita pakai ASEAN standar, sertifikat yang dikeluarkan oleh SPB dari Dinas Tenaga Kerja itu bisa diakui se-ASEAN, negara ASEAN. Kemudian kita ada placement. Jadi teman-teman itu kalau kesini kayak belanja ke supermarket ya, jadi ada groceries-nya, ada drugstore-nya juga, ada untuk beli sayur dan lain sebagainya. Nah di SPB juga kayak gitu. Kamu mau dibantuin penyaluran ada, jadi nggak usah keluar kampus lagi. Kemudian ada keperluan pengen berangkat nih, tapi saya nggak enak minta uang sama orang tua. Kita punya BPR, terus kita punya BPR bank ya, jadi bisa membantu finance-nya anak-anak. Kemudian ada nih teman-teman kita nih teman-teman yang di Lampung nih banyak banget nih sekarang ke SPB yang mungkin mau melepas rindu dengan tanah asli ya. Jadi kalau nggak ada kosan nih, saya nggak dikasih ngekos, dikasihnya tinggal yang di dekat dan diprotek sama kampus. Kita punya asrama juga gitu. Jadi kelebihannya mungkin itu one stop learning itu dan kebutuhan industri yang menjadi junjungan kita dalam merumuskan dalam program dan kurikulumnya juga. Dan kemudian instrukturnya, tadi kan kita ngomongin fasilitas ya. Kita ngomongin fasilitas, kita ngomongin kondisi prakteknya juga. Nah sekarang kita ngomongin instrukturnya. Jadi ingat, bukan dosen ya, namanya instruktur yang memberikan training. Instruktur itu sudah punya SIM untuk mengajar ya, jangan salah. Banyak LPK yang instrukturnya belum punya SIM ngajar, walaupun pengalaman kerjanya banyak, cuma kalau nggak ada SIM, walaupun kamu misalnya kakak Yunita, aku bisa kok nyetir mobil, buktinya mana? Nah bukti itu kita kalau instruktur di SPB udah semua pada punya sertifikat metodologi, artinya sudah legal untuk mengajar kalian. Jadi kalian nggak diajar sama orang yang belum kompeten, jadi kalian diajar sama manusia-manusia atau orang-orang atau instruktur yang memang sudah seharusnya mengajar kalian. Oke, wah lengkap sekali ya Ibu ya, dari BPR, asrama, sampai agent untuk keberangkatan internship ke luar negeri juga ada berarti ya. Yang kapal pesiar malah kita ada basic safety training, jadi di pembayaran yang di awal itu udah termasuk pelatihan itu. Oke, berarti sudah tidak tidak lagi nyari tempat lain ya, sudah langsung di kita semua. Oke, nah terus kayak saya mau daftar aja nih Bu untuk program Boga. Nanti siapa tahu bisa jualan, buka kafe, barista gitu. Kira-kira saya harus daftarnya kemana nih? Daftarnya nanti mungkin bisa dilihat di link di bawah ini ya, karena kita udah mulai pendaftaran. Jadi kamu jangan daftar nanti kamu selesai kerja. Ya, jadi nggak apa, kalau mau daftar sih silakan aja, karena ada beberapa staff dan instruktur SPB dia pengen gali lagi. Kayak saya kemarin ikut pelatihan bunga karena memang pengen mendalami dunia di situ, jadi bisa ikut karena kan nggak terpaku sama umur sama tugas-tugas yang lain juga biar nggak terganggu. Oke, siap. Sudah banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini dari Ibu Melis dan tentunya sudah mengedukasi kita semua ya. Nah ini dengar-dengar SPB punya jargon nih Bu Melis. Iya. Apa nih? Jargonnya? Yes.
Nah, jargonnya itu sebenarnya ini pemikiran dari sekretaris saya, halo Pak Hadi ya, yang memang kocaknya luar biasa. Itu jargonnya adalah superb, SUPERB nih, kayak yang dipakai sama ini ternyata Kak Yunita. Ini ada arti dan kepanjangannya. Jadi kalau S itu untuk SPB, U-nya itu untuk upstanding ya, kami pengen kalian selalu berdiri tegak di atas kaki sendiri. P-nya adalah profesional, di mana program-program yang kami tampilkan adalah untuk melatih kalian selalu bersikap profesional. Kemudian E-nya ethical ya, percuma profesional, percuma pintar tapi nggak ada sopan santunnya. Nah, jadi kita juga ajarin bagaimana caranya bersopan santun dan beretika di pekerjaan. Kemudian responsif, artinya fast respon ya, kayak 911. Jadi ketika mendapatkan request dari tamu atau mendapat teguran dari tamu, responnya harus cepat. Itu yang kita latih di sini. Dan B adalah brotherhood, kita semua selalu bersama-sama, masuknya barengan, selesainya barengan, ada info apa kita selalu share bareng-bareng, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi keluarga kalian yang baru nantinya. Jadi itu superb, jadi bukan suprep ya. SPB superb gitu ya. berarti ya. Gimana secara harafiah juga dalam bahasa Inggris ada artinya kan, tentu kalian udah tahu. Ada filosofinya berarti ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Melis waktunya hari ini. Semoga untuk di lain kesempatan masih berkenan untuk memberikan edukasi lagi yang lebih mengedukasi dan informasi lebih informatif lagi ya Ibu Melis. Oke, demikian podcast kita hari ini. Nantikan lagi podcast kita di podcast SPB di lain kesempatan. Bye-bye.